Untuk pertanyaan pertama, yaitu, bagaimana closing, siswa ya, murid-murid, jadi yang usia muda untuk masuk ke bisnis kita, itu pertanyaannya. Ini bisa dijawab dengan salah satu, mungkin Ibu Filan Kwok. Ibu Filan adalah saya undang dulu, salah satu M2B yang tadi, fotonya ada ya. Aduh, merasa terhormat banget bisa ada Bu Filan di sini. Silakan Bu Filan. Thank you banget untuk pertanyaannya bisa diulang sekali lagi karena supaya saya jawabnya tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke. Bagaimana kita mengajak masuk orang-orang muda ya. Jadi murid-murid sekolah gitu ke bisnis ini. Karena kan namanya bisnis gitu. Itu bagaimana gitu anak-anak muda itu? Anak-anak muda ya, berarti anak-anak sekolah atau anak yang baru lulus sekolah gitu ya. Sekolah. Oke, thank you for the question. Thank you, Mevi. Saya jawab berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya pelajari selama ini ya. Sebetulnya mau ngajak siapapun, mau anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, ataupun pengusaha yang tadi digambarkan sama Pak Michael di awal, SBI ya, IFBI dari Robert Kiyosaki gitu, mengenai setiap orang ada kodarnya masing-masing. Bisa nggak ngajak mereka gitu? Bisa banget, karena sebetulnya bukan karena dia masih sekolah, masih kuliah, atau miskin, atau kaya, tua, atau muda, pengusaha, atau enggak. Tapi apa yang saya belajar selama ini itu lebih ke kita lihat dari kebutuhannya. Maksudnya apa sih? Maksudnya anak-anak yang masuk sekolah juga ada kebutuhan nggak? Pasti ada, karena dari mereka mungkin ada yang pengen bantu orang tua, mungkin ada yang pengen bisa cari uang sendiri, mungkin ada yang mau sambil sekolah belajar bagaimana sih caranya punya bisnis. Mungkin yang terpikir, waduh teman saya di luar kota banyak loh, teman saya di luar negeri banyak loh, waduh saya mau dong, ini bisnisnya bagus, atau dia mau tolong orang sisi produknya. Atau bisa juga kadang-kadang dari anak sekolah kan juga punya tante, anak sekolah kan juga punya om, betul ya. Anak sekolah kan juga punya tetangga, anak sekolah juga mungkin punya guru agama, mungkin juga dia punya guru mungkin di tempat olahraga. Simpelnya adalah satu bisnis networking itu kecanggihannya atau dibilang malah strength point, letak kekuatannya adalah karena networking. Jadi it doesn't mean gara-gara anak sekolah dia akan masuk semua anak sekolah. Enggak. Karena justru kalau dibilang anak sekolah pun dia punya kakak, dia punya tante, dia punya om. Tinggal bagaimana dia masuk ke dalam bisnis ini selama dia bisa lihat bisnisnya dan kita bisa cari tahu dia maunya apa sih. Oke, dia mau cari uang yang lebih banyak untuk bantu orang tua, dia mau bisa cari uang sendiri untuk kuliah. Mungkin ada seperti itu ya. Atau mungkin, oh saya pengen bantu papi saya nih, kesian banget deh kerjanya udah lama banget, kerja keras, saya mau jadi anak yang berguna, saya mau bisa menghasilkan uang sendiri, boleh nggak? Boleh banget. Atau saya mau keluar kota, saya mau ke Bali, saya mau ke luar negeri dengan uang saya sendiri, bisa nggak? Boleh aja gitu. Jadi kembali lagi, back to their dreams, back to their why. Karena setiap orang ada why-nya masing-masing. Mengenai apakah nanti dia bisa menjalankan, sudah terbukti dari FFG support system, banyak sekali anak-anak muda yang bahkan sudah menghasilkan ribuan dolar di bisnis ini setiap bulan, bahkan setiap minggu. Nah, ini membuktikan bahwa bukan berarti backgroundnya masih sekolah atau enggak, tapi sejauh dia bisa melihat bisnisnya, dia terbuka dengan peluangnya, dan kita bisa mencari why dia perlu menjalankan bisnis ini. Ya, itu tinggal diajarkan step-stepnya bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you for the question. Saya kembalikan ke Mevi ya.
Thank you, Thank you, Levi. Vila.